Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ya mengenai konfigur initial switch setting. Jadi ini adalah tahapan-tahapan yang harus kita buat gitu ya untuk mengkonfigurasi switch ya. Di sini objektifnya ada beberapa bagian gitu ya. Part 1, verify the default switch configuration. Ini tentang switch configuration-nya, default-nya. Lalu configure a basic switch configuration. Lalu part 3-nya configuration MOTD banner. Nah, ini untuk menampilkan pesan ya nanti ya. Part 3. Part 4 itu save configuration file to NVRAM. Jadi menyimpan hasil konfigurasi yang sudah kita lakukan. Lalu mengkonfigurasi switch 2. Jadi di sini ada switch 1, switch 2. Nah, nanti untuk praktikumnya adik-adik mencoba yang switch 2 ya. Saya akan membuat konfigurasi untuk S1-nya, nanti S2-nya silakan dikerjakan sendiri. Ya. Jadi pertama itu kita harus masuk ke exec mode ya. Exec mode itu bisa kita akses di CLI-nya. Ya, di sini kita bisa nulis enable itu bisa enable lengkap IN gitu ya, dia juga sudah paham. Jadi kalau pada CLI itu kalau sudah tidak ada fungsi yang penulisannya sama gitu ya, misalkan enable IN itu sudah tidak ada yang lain, maka akan dianggap enable gitu ya. Begitupun untuk sintaks-sintaks yang lain. Jadi bisa dipersingkat sesuai keinginan kita. Kita sudah masuk di exec mode ditandai pada switch pagar ya. Lalu kita diminta untuk menampilkan ya current switch configuration. Jadi yang saat ini sudah dikonfigurasi itu seperti apa gitu ya. Show running config. Oke, ini konfigurasi kita. Ya, kita lihat di sini hostname-nya switch ya, belum dirubah. Harusnya kan S1 ya. Di sini yang diminta kan S1. Lalu password belum di-setel, terus basic configuration-nya juga belum ya. Kosong ya. Di sini interface-nya adanya fast Ethernet 01 dan fast Ethernet 02 ya. Oke, nanti kita sebetulnya bisa melihat dari switch itu ada apa saja ya. Di sini ini kita bisa lihat, nah ini fast Ethernet-nya mulai 1 sampai 24 dan gigabyte, ada gigabyte 01 dan gigabyte 02 ya, dan ada VLAN-nya juga. Oke, kita coba untuk melanjutkan ya. Kita membuat basic configuration-nya. Oke. Basic configuration. Nah, kalau begini kan tidak mau berhenti kalau kita enter ya, bisa langsung dipersingkat dengan Ctrl C gitu ya. Ini untuk masuk ke switch kembali ke exec switch. Ini configuration terminal, bisa conf T atau seperti ini configure terminal langsung lengkap juga boleh gitu ya. Nah, ini kita sudah masuk ya. Di sini tandai switch, dalamnya ada config-nya ya. Nah, kita set hostname-nya. Hostname-nya S1, switch 1 ya. Oke. Nah, di sini kita lakukan exit. Kita keluar dari konfigurasinya. Oke. Nanti kalau kita show configure lagi gitu ya, menggunakan perintah show running config, maka yang tampil tadi sudah berubah hostname-nya. Awalnya kan belum berubah gitu ya. Sekarang berikutnya kita memberikan password ya untuk masuk ke console line. Di sini kita sama configuration your terminal. Oke, sudah masuk, kita line console. Line console 0. Oke, passwordnya kita isi ya. Ini boleh apa saja ya, cuman ini contoh ya, let me in ya, kita ikut panduannya saja. Lalu kita klik login, lalu exit. Nah, exit dari config line, dan kita juga lakukan exit lagi dari exec modenya ya. Oke, nah ini kita sudah melakukan, memberikan password namanya let me in. Nah, di sini kita melakukan exit kembali pada switch ya, keluar dari switch. Untuk mulai kalau kita masuk switch kita harus mengisikan password gitu ya, untuk mengecek password yang kita set tadi di atas ini sudah bisa digunakan atau tidak gitu ya. Kita exit lagi. Oke. Nah, ini keluarnya diminta passwordnya betul ya. Passwordnya let me in.
Oke, nah ini kita masuk ke suite 1 sudah ya. Oke, berarti sudah berhasil. Berikutnya kita bisa memberikan secure privilege mode akses gitu ya. Di sini kita masuk dulu ke router ke switch-nya ya Mas saya. Enable, lalu configuration your terminal. Udah masuk, lalu enable password. Passwordnya Cisco ya. CI $C0. Oke. Exit. Nah, ini sudah memberikan password. Jadi passwordnya berbeda ya. Kalau yang tadi password untuk masuk ke switch-nya, ini untuk masuk ke privilege mode-nya. Gitu ya. Nah, ini verify the privilege mode access is secure. Nah, kita akan memastikan apakah verify password yang sudah kita buat tadi sudah aman ya dan sudah tersetting dengan baik ya. Lalu kita coba untuk exit ya. Exit. Kita passwordnya pakai yang Cisco ya. Oke, mohon maaf ya ini karena 2 kali, saya coba lagi ya. Yang pertama let me in. Oke, ini sudah masuk. Kita enable dulu. Enable. Masuk lah. Enable-nya diminta password lagi. Password keduanya yang Cisco. Password pertama yang let me in ya. Jadi setelah masuk ke exec mode, masuk ke privilege mode ya. Di situ C1 $C0. Oke. Nah, masuk ya. Ini masuk ke konfigurasi switch-nya gitu ya. Jadi sudah bisa. Kita mencoba untuk show running config lagi. Show running config ya. Oke, di sini kita sudah mengeset switch-nya share oke, mohon maaf saya salah sintaks ya. Show running config. Oke, di sini kita sudah lihat bahwa ada untuk hostname-nya sudah berubah. S1 enable password-nya Cisco gitu ya. Di sini untuk enkripsinya yang belum gitu ya. Kita belum mengenkripsi passwordnya. Jadi hanya memberi password saja. Oke. Nah, ini kita persingkatnya dengan Ctrl C untuk berhenti ya. Nah, ini kita masuk ke enkripsi password gitu ya. Untuk masuk ke privilege mode tadi. Tadi itu masuk tanpa enkripsi ya. Berarti configuration your terminal, lalu enable secret IT as a secret. Oke, lalu exit. Oke, kita sudah melakukan the enable secret ya. Lalu verify juga lagi secret password itu sudah masuk ke configuration file belum gitu ya. Nah, kita pakai namanya show run. Sintaksnya. Oke, show run. Di sini enable secret password lah. Ini sudah terenkripsi ya. Kan berbeda ya. Yang sini masih Pak Cisco. Lalu kita beri enkripsi juga ya pada password yang Cisco. Oke, kita coba configuration your terminal. Oke, service password and encryption. Exit. Oke. Itu sudah kita memberikan kalau ingin masih penasaran lagi apakah sudah betul gitu ya, kita cek lagi bisa gitu ya, show run ya. Show run. Nah, ini enable password yang bawah juga terenkripsi ya. Tadi yang atas enable secret-nya terenkripsi. Ini yang let me in, yang ini yang Cisco ya, sudah terenkripsi semua. Kita lanjutkan konfigurasi berikutnya, Ctrl C. Nah, configuration MOTD banner ya. Jadi MOTD itu message of the day ya. Maksudnya. Jadi kita memberikan informasi misalkan
Yang bisa masuk nanti hanya yang mempunyai akses atau mempunyai otoritas, ya. Configuration your terminal, oke. Lalu banner MOTD. This is a secure system. Authorize access only. Oke. Lalu kita exit, ya. Kita sudah memberikan konfigurasi MOTD atau Message of the Day. Lalu kita melakukan penyimpanan, ya. Kalau tadi kan kita masih belum menyimpannya ke NVRAM, ya. Sekarang kita mencoba menyimpan konfigurasi switch kita ke NVRAM. Jadi masuk dulu ke switch-nya, lalu copy running configuration startup config. Oke, sebentar, saya salah. Copy running config startup config. Oke, di sini destination file name kita enter lagi, oke, ya. Kita enter saja. Jadi berikutnya ini sudah selesai untuk konfigurasi di switch satunya, gitu ya. Kita bisa cek menggunakan perintah show run tadi, atau kita bisa menggunakan show running config, ya. Oke, coba terakhir, ya, show running config. Oke, di sini sudah terenkripsi semua, sudah betul, sudah tersimpan. Itu untuk basic configuration di switch 1. Silakan Anda mencoba sendiri untuk konfigurasi di switch 2-nya ini, ya. Ini. Nah, untuk topologinya silakan Anda buat saja. Jadi ada 2 buah PC1, PC2. Ini saya juga belum setel IP-nya, ya. IP-nya juga masih kosong. Anda buat, lalu ada switch 1, ya dia terhubung dengan fast Ethernet 1, ya. Ini fast Ethernet 02 dari PC1, lalu fast Ethernet 1 dari S1, lalu masuk ke fast Ethernet 01 di switch 2, lalu keluar ke, ini masuk ke fast Ethernet 02 untuk ke PC2. Jadi silakan buat konfigurasi seperti ini, mudah, ya. Silakan buat sendiri. Jadi begitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.